Hai, jumpa lagi di semester 2 SMP Islam Sawahan Turen. Mari kita berdoa dulu untuk melanjutkan materi di semester 2 ini tentang kegiatan olahraga atau materi olahraga. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Untuk semester 2 yang pertama kita bahas yaitu tentang kebugaran jasmani. Di kelas 7 kalian sudah pernah mendengar kata-kata itu atau kalimat itu. Kelas 8 pun kalian sudah mendengar kalimat itu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani, saya sampaikan maksud dan tujuan untuk pembelajaran ini. Yang ingin dicapai dalam materi ini antara lain, setelah menyelesaikan bab kebugaran jasmani atau bab ini ya, yang saya harapkan kalian bisa berkembang dalam memahami tentang komponen kebugaran jasmani dan upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Capaian selanjutnya yang saya inginkan untuk kalian adalah di masa pandemi ini ya, kalian fokus untuk meningkatkan kebugaran jasmani agar kenapa? Tidak mudah terserang oleh virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Selanjutnya yang paling penting adalah kalian bisa meningkatkan imun sehingga tubuh kalian atau imun kalian bisa melawan penyakit atau virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Kebugaran jasmani merupakan bagian yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan kita, kehidupan kalian, kehidupan saya, kehidupan teman-teman kita. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani, baik secara bermasyarakat maupun anak-anak atau kalian yang sedang sekolah. Sekolah kan? Oke, kita lanjutkan. Sebagian besar masyarakat kurang memahami apa itu kebugaran jasmani dan komponen apa saja yang terkandung dalam kebugaran jasmani. Oke, banyak orang kan yang tidak memahami komponen apa saja yang terdapat dalam kebugaran jasmani. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, berbagai individu jarang sekali mengetahui status kebugarannya atau status kebugaran diri sendiri. Ya, artinya kebugaran kalian itu atau kita atau saya hari ini sedang baik, seperti saya yang lagi sedang baik, ya, atau sedang kurang baik, moodnya kurang tidur, ataupun kurang gerak. Oke, dikarenakan karena sebagian besar masyarakat atau sebagian besar dari kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, sehingga kurang adanya usaha untuk meningkatkan kebugaran jasmani dalam tubuh seseorang atau masyarakat atau kita masing-masing. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tubuh kita. Tubuh saya ini ya, tubuh kalian masing-masing, dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Sepulang sekolah atau kalian setelah ke sekolah masih ada tenaga, masih ada kegiatan selanjutnya yang bisa kalian lakukan. Artinya kalian hari itu sedang bugar. Oke. Manfaat kebugaran jasmani ya. Apa itu manfaatnya? Yaitu memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan derajat kebugaran kita. Ya, manfaatnya yaitu kita tetap sehat, tetap bugar, bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Caranya bagaimana untuk mendapatkan kebugaran jasmani? Sebelum kalian membahas caranya, kalian ingat tugasnya, yaitu
tolong ini apa yang saya sampaikan kepada kalian, tolong dicatat dan dirangkum dan disetorkan pada saat kalian masuk. Oke, kita lanjutkan. Proses latihan kondisi fisik yang dilakukan berulang-ulang dan kian hari kian meningkat itu adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaat apa itu manfaat atau kegunaannya? Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur, yaitu seminggu 2 kali teratur, dan selanjutnya sehari 3 kali seperti kalian makan ya. Untuk latihan kebugaran jasmani minimal atau untuk pemula seperti kita maksimal yaitu seminggu 3 kali. Semakin sering semakin bagus. Atau yang masih pemula yaitu mungkin minimal seminggu 2 kali. Ya. Bagaimana manfaat kebugaran jasmani untuk kita? Manfaat latihan kebugaran jasmani kita antara lain yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas biar gak makin terlalu berat badan kita ya. Contohnya kekuatan tulang mampunya menahan beban tubuh itu 5 kilo, tapi sedangkan kita mempunyai tubuh yang obesitas atau kelebihan beban, tubuh kita lebih dari 5 kilo, kadang itu kita mudah patah tulang pada saat kita gerak. Manfaat selanjutnya mencegah penyakit jantung. Ya, jantung kita tidak mudah berdebar. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes atau penyakit gula, kelebihan gula ya. Kalau kita kelebihan gula, kasihan pabrik krebet ya, kasihan nanti yang beli gulanya siapa ya. Jangan sampai ya, tapi kita jangan sampai terkena penyakit diabetes. Selanjutnya meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, dan yaitu menambah kecerdasan otak. Semakin bugar tubuh kita biasanya semakin cerdas ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat untuk mencapai masa depan yang baik. Yaitu selanjutnya manfaat latihan kebugaran jasmani, memberi banyak energi untuk kita lakukan sehari-hari, kita manfaatkan sehari-hari. Memberikan dampak terhadap kecakapan gerak, kita mudah geraknya. Kalau nggak bugar, kadang ada teman kita di depan, lereng, kita tabrak ya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya manfaatnya memberikan rasa percaya diri, pede seperti saya yang lagi ngomong sama kalian. Selanjutnya tubuh dalam keadaan kondisi sehat dan bugar ya, tidak terbebas dari berbagai macam penyakit. Itu artinya sehat dan bugar. Senantiasa menghadapi tugas belajar, kalian siap ya, tidak lari dari tugas belajar kalian. Dan sikap dalam menghadapi berbagai macam pergerakan atau macam kegiatan. Dan yang paling penting tadi yaitu kita bisa meningkatkan imun untuk mencegah virus COVID-19 atau penyakit lainnya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.